disiarkan langsung dari Al-Madinah Convention Center. Inilah dia, Iguana, Ikatan Guru Al-Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mamet Selamat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Al-Madinah Boarding School Cianjur. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua rekan saya, Ibu Tuti dan Ibu Asri, sebagai guru mata pelajaran IPA. Kebetulan di SMP Al-Madinah Boarding School Cianjur ini satu mata pelajaran itu diampu oleh dua guru sekaligus. Jadi pada kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Bu Tuti dan Bu Asri sebelum kita melaksanakan observasinya di minggu depan. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan Bu Tuti dan Bu Asri di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Tuti dan Bu Asri melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai murid-murid? Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah untuk membantu peserta didik agar bisa mengidentifikasi karakteristik dari zat-zat yang akan dipraktekkan nanti. Nah, untuk yang keduanya, peserta didik agar bisa mengidentifikasi perubahan warna dari setiap zat larutan yang menggunakan berbagai indikator, baik indikator alami maupun indikator buatan. Baik. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Tuti dan Bu Asri capai atau ingin dilakukan observasi? Oke, area pengembangan itu yaitu dengan cara pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuannya berapa? Pengetahuannya mereka menelaah laporan hasil dari eksperimennya. Nah, nanti untuk keterampilannya siswa itu mereka akan membuat laporan hasil dari eksperimennya atau hasil dari penelitiannya. Baik. Nah, saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, seperti strategi, model, dan juga metode pembelajarannya. Kalau untuk metodenya sendiri mungkin kami akan menggunakan metode secara pembebasan kelompok. Jadi nanti siswa ketika melaksanakan prakteknya itu dengan kelompoknya masing-masing seperti itu. Nah, untuk kalau model pembelajarannya mungkin lebih ke problem based learning ya gitu. Nah, jadi mereka berproses untuk memecahkan masalah gitu yang akan mereka lakukan di dalam laboratorium, yaitu mengidentifikasi atau meneliti larutan-larutan seperti mana yang termasuk larutan basa dan juga mana yang termasuk larutan asam. Dan untuk strateginya mungkin dari strateginya lewat ya, strateginya kita menggunakan strategi berdifferensiasi. Jadi sesuai dengan pengetahuan siswa itu. Strategi pembelajarannya berdifferensiasi, model pembelajarannya problem based learning, dan metodenya penugasan praktik. Bagus ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti? Oke, untuk media pembelajaran kami pertama menggunakan portfolio terlebih dahulu medianya untuk menjelaskan apa saja yang harus dilakukan nanti ketika penelitian. Kemudian selain portfolio, mungkin kita juga menggunakan buku interaktif siswa untuk panduan siswa. Kemudian media-media untuk praktiknya seperti nanti di lab IPA nanti akan ada menggunakan alat-alat kimia dan
terus ada buku interaktif juga, dan juga ada alat kimia. Dan juga mungkin bahan-bahannya yang akan digunakan. Seperti apa itu bahan-bahannya? Karena kita mengambil dua indikator, ada indikator alami dan juga indikator buatan. Nanti yang indikator alami kita menggunakan bawang merah, gitu ya, bawang merah dan juga kunyit ya. Nah kalau untuk indikator buatannya kita menggunakan kertas lakmus, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kira-kira kapan Bu Tuti dan Bu Asri akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di jam berapa dan di kelas mana? Kalau untuk pelaksanaannya mungkin kita akan melaksanakan di hari Senin. Di hari Senin pada jam ke-5 sampai jam ke-8. Di hari Senin jam ke-5 sampai ke jam ke-8, 4 jam. Berarti dari jam besar jam ke-6 berarti. Baik, jadi nanti pada hari Senin jam 6, 7, dan 8 di kelas 7 saya akan datang dan melakukan supervisi kelas dan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi saat proses pembelajaran itu ya. Nanti setelah Bu Tuti dan Bu Asri selesai melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti saya juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri ini, kira-kira apa yang Bu Tuti dan Bu Asri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Untuk hasil dari pertemuan ini mungkin mudah-mudahan nanti ketika pembelajaran berlangsung kita bisa pembelajarannya baik karena kita sudah menyiapkan metodenya apa, kemudian pembelajarannya gimana. Jadi dari hasil observasi nanti ketika observasinya Bapak bisa melihat sesuai apa yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Tuti, Bu Asri atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan pada hari ini. Dan sampai jumpa di hari Senin jam ke-6, 7, dan 8 untuk melakukan observasi kelas itu ya. Demikian percakapan praobservasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 31. Di halaman 31 itu ada aktivitas 4. Silahkan kalian dibaca terlebih dahulu.
lagi bersama saya Mehmet Selamat dan dua rekan saya Ibu Asri dan Ibu Tuti. Pada percakapan pasca observasi kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Santi Nubaidi. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini kita akan melakukan tujuannya itu apa? Tujuannya untuk mengevaluasi hasil dari observasi yang kami lakukan. Iya, betul sekali. Bagaimana perasaan Bu Asri dan Bu Tuti terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Untuk hasil observasi kemarin, pelaksanaannya itu sangat berjalan lancar, lancar. Kemudian hasil dari observasi kemarin dari sebelum pra observasi dan tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan direncanakan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Ibu ya. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tuti dan Bu Asri? Untuk area pengembangan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada saat sebelum melaksanakan observasi, kita itu mengambil dua area pengembangan ya Bu ya. Yang pertama itu ada area pengetahuan, yang kedua itu area keterampilan. Area pengetahuannya sendiri itu adalah berfokus kepada siswa itu bisa mengetahui materi yang akan kita laksanakan itu materinya seperti apa. Dan untuk keterampilannya para siswa mempraktikkan secara langsung, karena kan kemarin kita pembelajarannya secara berkelompok terus praktik juga. Iya, tambahan juga kemarin itu dari pengetahuan juga siswa-siswa itu menelaah laporan bagaimana sih cara merumuskan membuat laporan hasil penelitian gitu. Nah, jadi nanti setelah praktiknya juga siswa itu praktik, kemudian dia juga langsung membuat laporan penelitiannya seperti apa. Jadi ada dua area pengembangan ya, pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, menurut Bu Asri dan Bu Tuti, sejauh mana area pengembangan yang disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Oke, menurut saya untuk area pengembangan di yang kemarin di pengetahuan, alhamdulillah siswa itu sudah bisa ya dipraktikkan juga langsung. Di keterampilannya mereka sudah bisa mengerjakan laporannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, siswa-siswa sudah bisa mengerjakannya. Dari hasil pengetahuan tadi dipraktikkan, mereka bisa untuk melakukan atau membuat tugasnya juga bisa. Dan bahkan sampai mempresentasikan kembali hasil dari penelitian mereka. Oh iya, jadi sudah berapa persen itu ya terlaksana dengan sangat baik area pengembangannya itu ya. Menurut Ibu ada nggak kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran? Mungkin untuk kendalanya pada saat praktek mungkin ya Pak, karena kan anak-anak mungkin baru mengenal apa ya alat-alat praktiknya, terus bahan-bahannya. Nah mungkin mereka kadang kurang berhati-hati dalam dalam melakukan misalkan mencampurkan larutannya dengan bahan-bahannya. Nah mereka kurang berhati-hati sehingga larutannya pada tumpah kayak gitu. Atau ada juga anak-anak yang memang kurang aktif gitu ya Bu, ada yang pastinya cuman lihat-lihat doang gitu temennya, tapi dianya tidak mempraktikkan secara langsung. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin kenapa hal itu bisa terjadi, anaknya jenuh, mungkin ya jenuh, kemudian
tidak suka praktik. Kan ada juga anak yang emang cenderung mereka itu sukanya praktik, mereka itu sukanya baca, mereka itu sukanya nulis gitu kan. Mungkin anak tersebut dia kurang ke praktiknya, mungkin jadi lebih baik ya udah liatin aja gitu, berhasil atau enggaknya, bisa enggaknya. Kira-kira apa rencana Bu Asri dan Bu Tuti supaya ada perubahan yang pernah disampaikan saya? Ya, mungkin dikasih semangat terus, dikasih motivasi biar dia juga bisa menyukai semua bidang gitu dalam pelajaran, tidak hanya menulis atau membaca, tapi dia juga senang gitu ya, atau semangat untuk melaksanakan praktik pembelajaran. Iya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Tuti dan Bu Asri ini akan segera terrealisasi ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu Tuti dan Bu Asri akan melakukan perubahan dengan rencana yang disampaikan tadi? Mungkin untuk rencana perubahan setelah pembelajaran kemarin dan pembelajaran berikutnya, insya Allah kami akan ngasih motivasi ke anaknya gitu ya, agar anak tersebut tetap semangat meskipun misalkan praktik, meskipun dia sukanya hanya nulis saja, misalkan memperhatikan gurunya saja atau temannya untuk menjelaskan, tapi si anak tersebut harus ikut praktik juga. Dan sesudah dari pembelajaran tersebut kita langsung masih motivasi anaknya. Jadi secepatnya akan dilaksanakan ya Bu ya. Terima kasih Bu Tuti, Bu Asri atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan semua rencana perubahan yang Bu Asri dan Bu Tuti sampaikan tadi bisa segera direalisasikan. Alhamdulillah, percakapan pasca observasi telah selesai dilaksanakan. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.